Setelah merekap alur cerita My Adventures with Superman season pertama, episode yang perdana, kali ini kita berlanjut ke episode yang kedua. Bagi yang belum melihat video rekapnya, silahkan dipantau. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, aku cuma mengingatkan saja nih bagi yang belum subscribe channel DC Indonesia agar memberikan dukungannya dengan berlangganan ke channel ini agar DC Indonesia menjadi lebih berkembang lagi. Terima kasih ya yang sudah subscribe. Di masa lalu, Jonathan dan Martha menggali tanah perkebunan mereka dan membawa Clark muda untuk mengungkapkan yang sebenarnya bahwa dia datang dari langit. Clark pun menginjakkan kakinya dan menyentuh beberapa benda padat yang ada di sana. Tiba-tiba, pelataran logam memancarkan hologram seorang pria yang berbicara dalam bahasa aneh yang Clark sama sekali tidak mengerti. I don't think that's a language from Earth. Jonathan yakin itu bukan bahasa penduduk bumi, itu adalah bahasa alien. Tiba-tiba pelataran lantai pun terbuka. Reaksi itu membuat sekitar mereka menjadi gempa. Martha kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke dalam lubang. Clark pun datang menyelamatkannya. Clark yang ketakutan menggunakan sekopnya untuk menutup kembali penggalian. Clark tidak ingin berada di tempat itu lagi. Orang tuanya menganggapnya Clark tetap putra mereka. Namun Clark bertanya sendiri, jenis manusia seperti apakah dirinya? Dan intro pun ditampilkan. Saat sekarang, Lois membawa Clark dan Jimmy ke sebuah ruangan yang sangat terbengkalai. Yang nantinya ruangan itu merupakan ruangan basis operasi mereka untuk menyelidiki manusia terbang yang digelar Superman. Jimmy pun mengungkapkan dia telah membuat konten video channelnya sendiri, Flamebird, sebagai cara untuk melanjutkan penyelidikan mereka. Meskipun Clark agak sedikit cemas tentang apa yang akan terjadi jika identitasnya terungkap, namun Clark setuju untuk membantu Lois dan Jimmy menemukan kebenaran tentang Superman karena Clark sendiri juga harus mengetahuinya. Dia langsung berpura-pura sakit perut dan pergi meninggalkan mereka. Lois membawa Jimmy dalam misi menemukan wanita yang mencoba membunuh mereka di episode pertama karena dengan begitu adalah cara yang terbaik untuk menemukan mereka ke Superman. Sementara itu, Livewire alias si Leslie Willis berusaha untuk tidak menonjolkan dirinya di jalanan kota Metropolis. Namun sayangnya dia diikuti dan diserang oleh dua orang penembak yang mengikutinya. Willis pun berhasil melumpuhkan kedua orang itu dan menggunakan perangkat komunikasi mereka untuk menyampaikan pesan kepada bos mereka. Dia harus menemuinya sendirian di Metropolis Bistro atau dia akan menghancurkan teknologi yang ingin dicurinya. I don't know who you are, but I'm sick of these goons. The Bistro, noon. Come alone or your tech is gone. Si Clark Kent pun kembali ke peternakan keluarganya dan memberitahu ibunya, Martha Kent, tentang Lois. Dia menceritakan bagaimana dia menggunakan kekuatannya di hadapan wanita itu dan sekarang Lois pun memanggilnya Superman. Clark memberitahu Martha bahwa dia ingin kembali ke tanah penggalian perkebunan, berharap dapat mengetahui identitasnya yang sebenarnya dan dari mana dia berasal. Berpindah ke Jimmy dan Lois yang bertanya jika Clark sakit harap disembuhkan. Si Jimmy curiga sepertinya Lois menyukai Clark, meskipun membantah. Lois menyatakan suka dalam arti yang lainnya. Mereka kemudian bertanya-tanya bagaimana cara mereka untuk menemukan wanita yang hampir membunuh mereka sebelumnya. Jimmy pun berhasil memotret wanita itu yang mengantarkan mereka ke pelabuhan Salvage Dock. Kembali ke Clark Kent yang akhirnya selesai menggali tanah galian pelataran planet asalnya dan dia pun bersiap mengetahui siapa dia sebenarnya dan dari mana dia berasal. Ternyata tanah galian itu menjadi berkembang dan lebih besar sejak terakhir kali dia melihatnya dan dia pun mengaktifkannya. Hologram pria aneh itu muncul kembali di hadapan Clark, tetapi sekali lagi Clark tidak dapat memahami apa yang dibicarakan hologram tersebut. Kali ini hologram tersebut menampilkan sebuah planet yang jauh dari bumi dan hancur akibat perang. Clark melihat tampilan di hologram itu. Orang tersebut membawa seorang anak dari ibunya dan menempatkannya ke dalam pesawat luar angkasa beberapa saat sebelum planet itu akan meledak. Yang akhirnya
Clark pun dapat menyimpulkan, dia pun menyadari dia baru saja melihat masa lalunya. Tiba-tiba dia diselimuti oleh cahaya biru misterius. Ketika cahaya memudar, Clark menemukan dirinya kembali ke peternakan, mengenakan setelan biru dengan jubah merah dengan simbol S yang ada di kostumnya. Martha pun berkomentar, kostumnya ada yang kurang seperti ikat pinggang atau celana dalam. Martha pun segera merombaknya. If this is my past, then I think this needs something more. A belt and at least shorts. Come with me. Lois dan Jimmy pergi ke dermaga yang dituju untuk menemukan kapal yang dicuri Willis sewaktu dia melarikan diri dari Metropolis. Meskipun kapalnya rusak, Lois dan Jimmy menemukan jejak kakinya si Willis yang menuju ke sebuah selokan. Namun yang tidak disadari mereka, ada beberapa bom yang sudah dipasang. Mereka pun kemudian mengikuti jejak kaki tersebut, berharap dapat menemukan Willis dan peralatan curiannya. Saat mereka menjelajahi terowongan, ternyata mereka menemukan Willis telah menanamkan bom di bawah jalan. Willis bertemu dengan seorang pria misterius di Metropolis Bistro dan memintanya untuk menghapusnya dari daftar sasarannya. Jika tidak, dia akan meledakkan bahan peledak yang telah dia tanam di bawah jalanan kota Metropolis. Bagaimanapun juga, pria misterius itu tidak takut oleh ancamannya dan memberitahu Willis bahwa dia tidak tahu seberapa kuat teknologi yang dia peroleh. Tiba-tiba, si Lois dan Jimmy muncul di lubang selokan di jalanan dan menemukan diri mereka berada di bistro. Tepat di sebelahnya, Leslie Willis yang menyatakan kepada pria misterius itu telah menjebaknya, mengira Jimmy dan Lois telah bekerja sama dengan pria misterius itu. Dengan keadaan yang marah, dia mencoba meledakkan bahan peledaknya, tetapi orang asing itu lebih duluan dan sempat menjatuhkan detonatornya dari tangannya. Untuk melawan orang asing itu, Willis pun menggunakan tali pengaman khusus yang memungkinkannya mengendalikan listrik, sementara Lois mencoba meraih detonatornya. Them? I said come alone! And you're right. Berpindah ke Martha yang menyadari bahwa Clark Kent benar-benar Superman yang digambarkan Lois. Tapi menurutnya setelan kostum barunya itu perlu beberapa modifikasi. Dia menambahkan sabuk ikat pinggang berwarna kuning dan sepasang celana merah ke setelannya itu. Yang kemudian Jonathan pun memberitahu Clark dia mendapat telepon dari temannya Jimmy. Nah, saat dia mendengarkan panggilan tersebut, si Clark Kent menyadari teman-temannya ternyata berada dalam masalah. Yang kemudian tanpa berpikir panjang dia pun berpamitan kepada orang tuanya itu untuk terbang ke Metropolis dengan secepat kilat. Nah, setibanya di sana, dia berhasil menyelamatkan mereka dari Willis yang melemparkan sebuah kendaraan. Superman pun menghadapi Willis yang mencoba menggunakan kekuatan listriknya untuk meledakkan bahan peledak sampai orang asing itu merusak tali pengamannya dan menyebabkan tubuh Leslie mengalami perubahan yang sangat dahsyat, di mana dia mampu mengeluarkan gelembung listrik yang dapat mengancam kehancuran kota. Semua benda padat mendekati gelembung tersebut. Superman mencoba untuk menonaktifkan tali pengaman dengan menghancurkan sumber listriknya yang berada di tengkuknya Leslie Willis. Nah, di saat dia melakukannya, Superman mengalami penampakan sebuah peristiwa yang tidak dia ketahui sama sekali. Sebuah portal terbuka dengan lingkaran yang mirip dengan simbol di dadanya. Setelah berhasil menyelamatkan Leslie, Leslie pun terkapar dan pingsan. Superman pun meninggalkannya berada di dekatnya. Tapi ketika dia menghampiri Lois dan Jimmy mengenai keadaan mereka, ternyata Leslie sudah melarikan diri. Melihat keadaan sekitar yang sudah porak-poranda, Superman pun mengembalikan keadaan seperti semula. Dan atas tindakan itu, Jimmy Olsen memiliki kesempatan untuk memotretnya. Beberapa saat kemudian, Lois dan Jimmy melihatkan foto pertama mereka tentang Superman dan menyampaikan cerita mereka kepada Perry White yang setuju untuk menceritakan cerita mereka. Di mana pada saat itu juga si Jimmy mendapatkan notifikasi pelanggan baru dari channel videonya. Si Clark Kent kembali ke apartemennya dan menyembunyikan kostumnya di bawah bantal dan mendapatkan panggilan telepon dari Lois yang baru saja tiba di apartemennya. Lois memberitahunya bahwa Perry setuju untuk menceritakan
tentang kisah mereka menyelidiki siapa Superman. Si Clark Kent memberi selamat kepada Lois Lane atas pekerjaan yang telah dilakukannya dengan baik. Tiba-tiba Jimmy Olsen ternyata ada di sana dan memberikan mereka salinan beritanya untuk surat kabar yang diterbitkan di esok hari mengenai keberadaan Superman di kota metropolis ternyata benar adanya. Namun sayangnya Perry Weiss menerbitkan cerita mereka itu ditulis oleh sekelompok reporter yang sama sekali berbeda, yaitu mereka adalah By Cat Grant, Ronnie Troop, and Steve Lombard. Cat Grant, Ronnie Troop, dan Steve Lombard. Hal ini tentu saja membuat si Lois menjadi marah. Sementara itu, di tempat lain Willis telah ditangkap dan dibawa ke fasilitas rahasia di mana dia diinterogasi oleh orang asing yang ternyata dia adalah agen organisasi rahasia pemerintah. Leslie Willis pun menjelaskan kepada orang itu bahwa teknologi yang dicuri telah diklaim oleh penjahat dari seluruh metropolis, namun orang itu tidak mempedulikan hal itu. Sebaliknya, dia ingin Willis menceritakan semua yang dia ketahui tentang Superman. Dan cerita film animasi ini pun bersambung. Nah, itulah dia ulasan rekap film animasi My Adventures with Superman season pertama untuk episode yang kedua. Semoga kalian terhibur. Tulis komentar teman-teman mengenai cerita ini ya. Sampai jumpa pada video rekap yang selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa subscribe. Yeah.